Selamat malam Bante. Mohon izin bertanya. Yes. Mungkin dalam 2 hari 1 malam saya di sini, saya meditasi, saya diajarkan konsep untuk memahami fenomena yang sifatnya saat ini dan sekarang. Dan seperti yang kita tahu juga, di dunia ini kan kita ada orang yang tipenya mikir suka visioner, suka yang di masa depan gitu mikirnya. Dalam pandangan Budi sendiri, apakah sah gitu orang yang memiliki tipe berpikir yang visioner seperti itu Bante? Oh itu baik itu, nggak masalah. Itu sah-sah saja, nggak dilarang. Hanya saja seperti yang tadi siang saya sampaikan, orang yang bisa membawa batinnya ke saat ini dan sekarang, kalaupun kemudian dia harus berpikir tentang masa depan, dia bisa berpikir dengan lebih jernih. Dia bisa berpikir dengan lebih baik, lebih bijak. Karena dia hidup saat ini dan sekarang. Tetapi berbeda kalau kemudian dia tidak mengembangkan batinnya, hanya berpikir-pikir dan berpikir-pikir tentang masa depan, biasanya akan menjadi tergesa-gesa, terburu-buru, tidak jelas, tidak jernih. Tapi kalau dia bisa hidup saat ini dan sekarang, dia bisa berpikir tentang yang akan datang, apa yang mesti dilakukan dengan lebih jernih. Dan bahkan sebenarnya salah satu syarat kita bisa berpikir jernih dan bisa memunculkan ide-ide yang cemerlang, itu adalah pada saat kita itu sedang rileks, sedang santai, sedang rileks, sedang tenang. Nah dengan batin yang tenang, kalaupun kita harus berpikir, itu bisa memunculkan ide yang cemerlang. Makanya kan kalau seseorang sedang berada di toilet, maaf saja, BAB misalnya, kan rileks sekali kan? Kadang-kadang muncul ide-ide yang cemerlang. Ya saya pribadi juga sama, kadang-kadang ketika duduk begitu, nanti akan muncul ide yang cemerlang gitu, karena rileks. Misalnya, misalnya besok harus ramah ini, harus ramah. Kadang-kadang bingung juga ya, mau ceramah apa ya. Tapi begitu duduk, di toilet misalnya begitu duduk, tiba-tiba muncul juga ya, oh ya ini baik juga untuk diceramahkan. Kenapa? Rileks. Dan ternyata memang ketika batin kita rileks, itu dikatakan kan ada satu bagian otak kita yang ketika rileks itu akan memunculkan ide, gagasan. Dan itu betul-betul ide yang baik. Namun ketika kita stres, itu ada satu bagian otak yang kemudian ditutupi oleh kortisol, zat kortisol. Dan ketika ditutupi oleh zat kortisol, kita tidak bisa memunculkan ide atau gagasan atau solusi terhadap sebuah masalah. Maka sebenarnya kita bisa bisa memunculkan ide yang baik, gagasan yang baik, menjadi seorang visioner yang luar biasa itu ketika batin itu tenang. Dan meditasi tentunya membawa batin menjadi lebih tenang. Sehingga ketika harus ada ide-ide, gagasan tentang masa depan itu jauh lebih baik. Dan gak masalah. Ya misalnya gampangnya Pangeran Siddhartha. Kenapa beliau kemudian mencapai kebudayaan? Karena itu juga muncul dari sebuah ide kan. Ketika sebagai seorang pangeran melihat kondisi manusia, kemudian muncullah sebuah ide. Bagaimana kalau saya mencari solusi agar penderitaan bisa dilenyapkan? Nah dari sebuah ide, sebuah niat tentang bagaimana bisa mengatasi penderitaan supaya yang lainnya juga bisa terbebaskan, maka beliau berjuang. Walaupun dalam proses perjuangannya jatuh bangun juga, tetapi pada akhirnya juga mencapai kebudayaan. Hingga sekarang kemudian kita masih bisa menikmati apa yang beliau capai. Itu muncul dari sebuah ide gagasan tentang masa depan, tetapi dilakukan dengan pikiran yang jernih. Itu bedanya. Bagaimana pandangan agama Buddha tentang orang yang bergantung pada entitas atau biasanya bisa aku sebut dengan Tuhan? Lalu apakah itu baik atau buruk? Kalau misalnya baik atau buruk itu kenapa? Terima kasih. Memang dalam agama Buddha jarang
dan hampir tidak ada berbicara tentang Tuhan atau kekuatan yang lain. Hanya saja ketika berbicara tentang ada tidak yang tertinggi dalam agama Buddha, ya ada. Ada yang tertinggi, seperti dalam agama lain juga mengajarkan bahwa Tuhan itu tertinggi. Agama Buddha juga mengajarkan Tuhan itu katakan ada sesuatu yang tertinggi. Walaupun bukan kemudian disamakan sebagai person, sebagai entitas begitu kan. Tapi saya masih melihat ada sisi baiknya ketika orang percaya dengan Tuhan. Kenapa? Orang demikian paling tidak masih takut. Takut berbuat buruk. Ketimbang orang yang kemudian tidak punya pegangan. Kalau tidak punya pegangan, pada akhirnya apa? Dia akan menjadi brutal. Tidak ada etika. Dia tidak takut dengan kejahatan dan itu lebih berbahaya. Maka Sang Buddha bahkan pada saat beliau tidak lama mencapai pencerahan, beliau berpikir, ada tidak sesuatu yang bisa saya pegang? Karena biasanya ketika seseorang tidak punya pegangan, itu menjadi liar. Kemudian mencari, ada tidak pertapa Brahmana lain yang memiliki moralitas, kebijaksanaan, konsentrasi yang lebih tinggi dari saya. Dilihat. Dengan kekuatan batinnya, tidak ada. Artinya beliau yang tertinggi. Dalam hal moralitas, konsentrasi, kebijaksanaan tertinggi. Akhirnya apa? Ada satu yang bisa dijadikan pegangan. Dharma itu sendiri. Kebenaran itu sendiri. Dijadikan sebagai pegangan. Nah, ini mendidik para siswanya bahwasanya seseorang yang punya pegangan, punya sandaran, itu masih baik. Karena apa? Karena dengan punya sandaran sehingga seseorang akan takut berbuat jahat, kemudian melakukan kebaikan, itu jauh lebih baik ketimbang seseorang yang tidak punya sandaran. Yang kemudian tidak percaya dengan Dharma, kemudian mungkin orang tidak percaya dengan Tuhan sehingga sudahlah kita melakukan apa saja yang kita mau. Kan pada dasarnya manusia itu kan sukanya bersenang-senang kan? Dan bayangkan kalau kemudian tidak percaya dengan Tuhan, kemudian tidak percaya dengan kehidupan yang akan datang, apa yang dia lakukan? Mencari kesenangan. Pada zaman dulu banyak. Ada kaum namanya kaum Ucedawadi. Yang ajarannya adalah Ucedawada. Dan kaum ini punya kepercayaan bahwasanya hidup itu hanya sekali. Setelah kematian, semuanya lenyap. Artinya dia tidak percaya dengan hukum karma, tidak percaya dengan Tuhan. Wong hidup hanya sekali kok. Apa yang terjadi? Orang-orang demikian itu menjadi kaum materialistis. Dia itu hanya hidup untuk bersenang-senang. Kenapa? Hidup hanya sekali kok. Ngapain juga bersusah payah? Ya, yang penting kita berbahagia. Bahkan melakukan kejahatan sekalipun dilakukan asal happy. Itu dilakukan. Membunuh nggak apa-apa, yang penting happy. Mencuri nggak apa-apa, yang penting happy. Itu karena apa? Tidak percaya dengan ada kehidupan yang akan datang. Tapi biasanya setiap agama yang percaya dengan Tuhan masih percaya bahwa hidup itu bukan sekali. Setelah kematian nanti akan ada kehidupan yang lain. Sehingga apa? Orang menjadi takut. Paling tidak orang menjadi takut. Nanti kalau saya berbuat jahat, nanti masuk neraka. Akhirnya kemudian orang berjuang untuk berbuat baik. Maka masih ada baiknya. Nah, dalam ajaran Buddha ya Dharma itu sendiri dijadikan sebagai pegangan. Agar apa? Agar orang tidak kemudian melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Membawa kepada kelahiran yang menderita. Ya begitu ya. Mau lanjut dikit Bante. Kalau misalnya aku ubah dikit nih, dia itu terlalu bergantung pada agama dan terlalu menuankan namanya surga. Itu gimana jadinya Bante? Terima kasih. Kalau dia melakukan demikian dan melakukan kebajikan, ya dia masuk surga. Tapi kalau dalam ajaran Buddha memang
Surga itu bukan sebagai akhir. Maka ajaran Buddha itu adalah sagamukadang. Artinya apa? Ajaran yang membawa kepada alam surga dan juga pembebasan. Saga dan moka. Saga adalah surga, moka adalah kebebasan. Nah, sehingga dalam ajaran Buddha memang praktik apapun dari praktik berdana, praktik sila, termasuk praktik meditasi pada akhirnya adalah untuk membebaskan seseorang dari apapun bentuk kelahiran. Termasuk kelahiran di alam surga. Nah, tetapi kalau kemudian seseorang terlahir di alam surga, masih mending. Masih jauh lebih baik ketimbang terlahir di alam yang menderita, yang kurang menguntungkan, di alam neraka, masih mending. Nah, praktek Dharma, ajaran Buddha itu ketika kemudian dipraktikkan dengan baik, kalau seseorang belum terbebaskan dari semua bentuk kelahiran, masih membawa kepada kelahiran di alam yang menguntungkan termasuk alam surga. Tapi kemudian ketika dipraktikkan lagi dan lagi, maka membawa seseorang untuk terbebaskan. Mencapai merealisasi yang disebut nibbana. Jadi, ya ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Tetapi masih dalam konteks positif ketimbang kemudian terlahir di alam yang tidak menguntungkan. Gitu ya. Tapi kalau kami para biku samnera, ketika kita mempraktikkan dharma dengan tujuan untuk terlahir di dalam surga, itu memalukan. Itu dikatakan Sang Buddha, itu memalukan. Jadi ada salah satu kubar namanya Pattama Darukanda Sutta. Jadi mengibaratkan seperti ada balok kayu yang sedang mengapung. Kalau balok kayu ini tidak minggir ke sini, seberang sini, atau tidak minggir ke sana, tidak tenggelam, tidak terdampar ke daratan, kemudian tidak terbawa pusaran, tidak diambil oleh manusia, tidak diambil oleh yang bukan manusia, dan juga tidak membusuk di dalam, maka balok kayu tersebut akan mengapung sampai ke lautan. Artinya apa? Tidak terapung, tidak minggir ke sini dan ke sana, tidak terbawa oleh 6 indera, mata dan juga objeknya. Tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Tidak tenggelam artinya seseorang tidak kemudian terseret oleh kesenangan indrawi. Tidak terdampar artinya seseorang tidak memunculkan arogansi. Orang barangkali mempraktikkan dhamma menjadi arogan. Merasa dirinya itu sudah yang paling terbaik. Silanya sudah yang paling baik. Arogan. Padahal itu juga rintangan juga. Kemudian tidak terseret tidak diambil oleh manusia. Mungkin sebagai biku atau samnera kemudian terlalu punya intimasi dengan keluarga. Dengan berumah tangga. Itu enggak baik juga. Kemudian tidak diambil oleh yang bukan manusia. Ya tadi yang saya katakan. Artinya adalah seorang biku samnera yang berjubah mempraktikkan sila ini, mempraktikkan pertapaan ini, mempraktikkan kehidupan selibat ini dengan tujuan untuk terlahir di alam surga. Dan itu bagi Sang Buddha itu memalukan. Nah, tapi berumah tangga tidak masalah. Bahkan Sang Buddha menyampaikan kepada seorang pemuda bernama Sigala, salah satu tugas biku kepada para berumah tangga adalah mengajarkan jalan yang membawa kepada alam surga. Jadi nggak masalah. Tapi kalau praktek seperti berjubah ya memang idealnya bukan surga. Ya, berbeda ya.